Oke, selamat siang untuk Pak Windy, Bu Gina, dan teman-teman di kelas IF 4043. Perkenalkan kami dari kelompok bersatu dengan anggota Ayu Rifani, Christopher Billy, Anda Cedric, dan Hansen. Dan pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan mengenai rancangan dashboard yang kami rancang untuk memenuhi keperluan bisnis dari perusahaan PT Bluebird Tbk. Sebelum kita masuk ke dalam dashboardnya, kita mengenal terlebih dahulu dari visi misi perusahaan Bluebird sendiri. Jadi Bluebird ini memiliki visi yaitu menjadi perusahaan yang mampu bertahan dan mengedepankan kualitas untuk memastikan kesejahteraan yang berkelanjutan bagi para stakeholders. Dan visi ini juga direalisasikan dengan misi, yaitu pertama di bidang customer satisfaction, yaitu tercapainya kepuasan pelanggan. Yang kedua di bidang market leader, yaitu untuk mengembangkan serta mempertahankan diri sebagai pemimpin pasar di setiap kategori yang dimasuki. Dan yang ketiga itu di bidang high quality service, yaitu dalam transportasi darat, kita menyediakan layanan yang handal dan berkualitas tinggi dengan penggunaan setiap sumber daya yang efisien, dan kita melakukannya sebagai satu tim. Nah, berdasarkan dari visi misi inilah, kami merancang rancangan dashboard yang diharapkan bisa membantu PT Bluebird Tbk untuk mencapai visi misi yang telah dijabarkan sebelumnya. Dan untuk dashboardnya sendiri terjawab dalam 11 pertanyaan dari dashboard development framework. Jadi yang pertama itu pertanyaannya, siapakah yang akan menggunakan dashboard ini? Nah, berdasarkan struktur organisasi yang kami peroleh dari annual report Bluebird, kami memutuskan bahwa memakainya itu adalah CSO dan CIO. Di sini CSO ini yang strategik dan CIO itu yang information. Nah, itu kedua jabatan ini penting untuk mengolah dan mengetahui data-data penting dari dashboard untuk mengatur keputusan-keputusan strategik dari perusahaan dan juga penyaluran informasi yang ada di dalam perusahaan. Dan yang kedua itu, can it be map out to a specific objective at a higher level? Kami menjawab tidak. Dan yang ketiga itu, how frequently will managers need to monitor it? Jadi seberapa sering manajer untuk memonitor itu, dan di sini kami memutuskan bahwa setidaknya setiap sebulan sekali akan dimonitor data-data dari dashboard tersebut. Dan pertanyaan selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Billy. Yang keempat, what calculation methods dan what units of measurements. Jadi kami menggunakan unit currency dalam rupiah, lalu juga persentase, dan juga di dalam dashboard kami terdapat GPS yang locate di mana Bluebird itu bekerja, maksudnya wilayah aktifnya Bluebird. So, boleh next. Yang kelima juga pertanyaannya adalah what data source exists and what should be created. Jadi kami membuat data source tentang jumlah kendaraan yang ada, media pemesanan, habis itu juga ada jumlah armada per kota juga, ada jumlah armada total juga, lalu ada operational revenue. Tentang data apa yang should be created, menurut kami mungkin data tentang rasio perbandingan pengeluaran dan pemasukan yang dari yang Bluebird dapat setiap bulannya, mungkin itu bisa jadi suatu bahan acuan di dashboard. Oke, yang keenam adalah how detailed should the analysis be, how can the indicators be broken down. Jadi how detailed-nya sih sebenarnya simpel aja. Jadi kita lakukan dashboard-nya secara sederhana, tapi kita mencakup semuanya, jadi secara gambar keseluruhannya, sehingga manajernya bisa langsung tahu, dapat insight dari gambar keseluruhan tersebut. Yang ketujuh juga, what threshold values should be used to differentiate between adequate and inadequate performance, what comparison can be made to assess the company performance. Menurut kami, yang mungkin dapat menjadi acuan threshold adalah rasio jumlah pemesanan armada aktif, rasio jumlah pemesanan dibanding dengan armada aktif itu lebih besar daripada 0,9, karena dashboard kami kebetulan berhubungan dengan bagian operasional dari Bluebird sendiri. Oke. Dan pertanyaan ke-8 juga, how can it be represented for maximum visual impact? Kami menggunakan satu halaman padat informasi berisi dashboard, beberapa grafik dalam sebuah dashboard dalam satu halaman padat. Mungkin selanjutnya bisa dilanjutkan oleh teman saya Hans. Baik, selanjutnya yang ke-9 adalah aksi apa yang
harus dilakukan mengenai performa yang sudah diukur. Nah, berdasarkan diskusi kelompok kami menentukan bahwa perbaikan layanan operasional adalah aksi paling baik saat ini yang dapat dilakukan oleh Bluebird. Lalu, untuk pertanyaan ke-10, how will it be monitored or archived in the long term? Nah, untuk pertanyaan yang ini, kami menentukan kalau fitur record and sort by year adalah salah satu fitur yang paling baik untuk dimonitor saat ini. Lalu untuk pertanyaan yang ke-11, mengenai potensial bias dengan metode dan data yang digunakan untuk kalkulasi, insentif yang paling baik untuk saat ini adalah kenaikan gaji. Oke, next. Nah, berikut adalah tampilan dashboard yang telah kami buat. Kami memilih untuk menggunakan Data Studio sebagai platformnya. Di sini kita bisa lihat di paling atas itu adalah jumlah armada Bluebird saat ini. Lalu di sebelah kanan itu adalah kesimpulan paling dasar supaya menekankan angka yang sangat jelas adalah jumlah armada yang aktifnya berapa, lalu jumlah komplainnya itu berapa, lalu persentase pemesanan yang suksesnya itu berapa. Di sebelah kiri terdapat chart mengenai taksi yang aktif, persentasenya, juga lokasinya. Sedangkan di tengah adalah persentase kesuksesan pemesanan diwarnai kuning, jumlah revenue, dan jumlah komplain. Lalu di sebelah kanan adalah media pemesanan pilihan pengguna. Dari yang sudah dijelaskan sebelumnya, pada dashboard kita bisa menyimpulkan bahwa ada 6 poin penting yang bisa dilihat dari dashboard tersebut. Yang pertama, dashboard ini dibuat untuk membantu operasional sehingga perlu untuk mengetahui jumlah armada yang ada. Jadi kita bisa mengetahui jumlah armada Bluebird, baik itu taksi, mobil, charter, maupun bus. Selanjutnya kita juga bisa mengetahui berapa jumlah taksi yang aktif. Jadi dengan mengetahui berapa jumlah taksi yang aktif, di masing-masing kota kita bisa mengetahui kota mana yang paling sibuk dan dapat mengorder Bluebird dengan jumlah yang banyak. Selain itu kita juga bisa melihat media pemesanan. Media pemesanan ini kita bisa mengetahui dari mana penumpang memesan Bluebird. Bisa jadi dari Gojek atau melalui telepon ataupun langsung dan sebagainya. Jadi kita bisa mengetahui bagian mana yang paling media pemesanan mana yang perlu ditingkatkan untuk kenyamanan penumpang. Selain itu, kita juga bisa mengetahui persentase order yang berhasil. Dari order yang berhasil ini, secara per bulan, kita bisa men-track semua order-order yang berhasil. Dan selanjutnya, kita juga bisa mengetahui jumlah revenue yang dihasilkan dari order-order yang masuk. Nah, revenue itu bisa dilihat berdasarkan waktu maupun kotanya. Dan pihak manajemen bisa meningkatkan layanan dari Bluebird sendiri. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.